Pengalaman sama kerja. Karena mau dapat pahala sama mau masuk surga. Tahun itu pahalanya besar, terus sunnah. Saya selalu memperlihatkan lewat video cerita-cerita tentang saum, apa yang menjadi dasarnya, tujuannya seperti apa. Juga saya memperlihatkan di lingkungan rumah sekitar, kenapa kita harus saum, apa tujuannya, apa manfaatnya bagi kita. Kalau saum itu aku udah ngajarin juga dari dia umur 4 tahun ya, maksudnya dikenalin gitu kan tentang saum Ramadan. Jadi setiap kali datang bulan Ramadan tuh kita kan selalu sahur, bangun sahur. Nah itu dari sana juga anaknya udah bisa ngelihat gitu kan. Terus juga dikenalin juga nih, maksudnya kayak nih rukun-rukun Islam tuh kan salah satunya juga ada puasa gitu. Nah di sana dia dikasih tahu gitu puasa di bulan Ramadan tuh wajib. Belajar saum ketika usia TK ya. Kalau di waktu sebelum TK itu dia belum tertarik, belum mau gitu. Nah kebetulan waktu TK itu melihat teman-temannya sudah belajar saum, kemudian saya promosikan juga lewat buku-buku bercerita, lalu dia mulai belajar saum semenjak itu. Dari kecil kan pasti lihat ya orang tuanya saum. Nah, tapi mulai mereka diikutkan itu dari sebelum SD. Jadi usia 4-5 tahun udah mulai ikut-ikutan gitu, dan bahkan sebelum masuk kelas 1 SD udah mulai kayak kalau bisa selang-seling gitu. Jadi ikutan sahur, sahurnya dibangunin itu pas usia TK lah mungkinnya kalau di Indonesia. Nah, tadi kan kita udah nonton nih aliran rasa dari para orang tua nih mengenai cara menstimulasi saum untuk anak-anaknya. Nah, menurut Kak Anca gimana sih kalau dalam Islam cara yang tepat itu seperti apa? Iya, Masya Allah, Tabarakallah. Kalau tadi dilihat aliran rasa dari beberapa orang tua, terutama ya Teh ya, memang nggak mudah ya untuk bisa anak-anak supaya semangat gitu. Nah, namun sebetulnya dalam konsep Islam udah ada sih Teh konsepnya gitu ya, bagaimana sih menstimulasi fitrah iman terkhusus gitu ya tentang saum ini dalam konsep Islam. Tapi sebelum masuk ke konsepnya gitu ya Teh, kayaknya kita mesti ngobrol dulu nih ya, sebenarnya penting nggak sih menstimulasi saum untuk anak gitu ya, untuk dapat strong why-nya. Nah, iya harus dapat strong why-nya dulu ya Teh ya, supaya nanti kuat tertanam gitu. Iya betul, karena kan kalau dalam Islam tuh niat penting banget ya Teh ya, innamal a'malu binniat, amal itu gimana ke niatnya, termasuk kita nih ketika kita sekarang ngajarin anak untuk menstimulasi saum gitu ya, ngajarin anak untuk saum, strong why-nya mesti dapat dulu nih supaya kita ini jadi semangat gitu ya Teh ya. Ya, kenapa sih menstimulasi saum itu penting ya dalam Islam? Tentu penting banget. Kalau ditanya pasti setiap orang tua muslim juga berharap anaknya rajin saum ya. Kenapa? Karena pertama ya saum itu kan termasuk rukun Islam ya Teh ya. Artinya setiap anak saat mereka balik mereka harus punya kemampuan untuk bisa menjalankan saum minimal saum ya, yaitu selama bulan Ramadan. Nah, artinya sebelum masa menuju balik itu kita perlu menstimulasi nih gitu ya. Perlu ngajarin, perlu melatih anak-anak supaya pada waktunya kelak mereka udah siap gitu untuk menjalankan salah satu kewajiban mereka sebagai muslim itu. Kedua, dari tinjauan Quran Sunnah banyak sekali dalil ya, apakah itu ayat Al-Quran, apakah itu hadis yang mengatakan tentang keutamaan-keutamaan saum. Kita sudah populer sekali mengetahui bahwa ada bahkan pintu khusus ya, pintu di surga itu khusus bagi orang-orang yang saum, disebut babur royan gitu. Jadi pintu surga khusus bagi orang-orang yang saum. Dijelaskan juga dalam beberapa ayat Al-Quran bahwa saum itu bisa menjadi perisai, bisa menjadi kifarat, bahkan bisa menjadi syafaat bagi kita semua ya. Nah itu juga hal yang mendorong kita supaya kita bisa menstimulasi anak untuk bisa saum gitu ya Teh ya. Dan
Tiga, dari segi kesehatan itu udah jelas banget ya Teh ya, banyak sekali para pakar kesehatan mengatakan dampak positif dari saum, di mana saum juga memberikan jeda gitu ya untuk organ-organ penting dalam tubuh kita sehingga dia bisa segar kembali, bisa prima kembali gitu ya untuk menjalankan proses metabolisme dalam tubuh. Dan yang terakhir, nggak kalah pentingnya dari tinjauan psikologis itu, saum itu salah satu praktek delayed gratification. Teh Nuti pernah dengar nggak? Belum. Gimana tuh? Belum pernah ya. Nah, apa sih delayed gratification itu? Delayed gratification itu kan artinya menunda kepuasan. Jadi ini tuh salah ya Teh ya yang ditemukan oleh salah satu profesor dulu di Stanford University yang mengecek ketahanan seseorang. Nah, dengan delayed gratification, jadi menunda kepuasan. Pada saat itu sang profesor itu ngetes anak-anak dikasih marshmallow itu kan kayak permen lah kalau di kita gitu. Anak tuh pasti seneng gitu. Dan itu dites ke anak-anak balita tuh ditesinnya gitu. Sang profesor bilang gini, ayo kalian bisa tahan nggak makan marshmallow ini selama 15 menit. Kalau kalian bisa tahan nggak makan marshmallow itu selama 15 menit, nanti Bapak Profesor kasih lagi marshmallow-nya ditambahin gitu. Dan anak balita yang dites itu ternyata hanya beberapa aja yang bisa lolos gitu untuk bisa menunda kepuasan mereka gitu karena mereka tuh tahu ini tuh enak, nah kan pilih makan sekarang tapi cuma satu gitu ya, apa mau menunda nih supaya dapat lebih banyak gitu. Nah si kerennya itu penelitian itu longitudinal gitu Teh, jadi panjang sekali, jadi ketika dicek tuh kan berapa anak yang lolos pada saat itu, lalu dilihat di fase berikutnya ketika masa sekolah itu kan tadi usia lalu dilihat masa sekolah, ternyata anak-anak yang bisa menunda kepuasan itu kecerdasannya lebih baik, dinilai lebih baik dibandingkan teman-teman yang lain. Dan dinilai lagi ketika mereka dewasa di atas 20 tahun, ternyata anak-anak yang mampu menunda kepuasan di masa kecil ini performanya lebih sukses gitu dibandingkan anak nggak bisa nahan keinginan itu tadi Teh. Nah, saum itu salah satu praktek delayed gratification, di mana anak tuh pengen saat ini, tapi mereka belajar bagaimana menahan gitu kan, sampai akhirnya mereka bisa merasakan nikmatnya makan gitu, Masya Allah. Gitu sih Teh, jadi mungkin beberapa data itu mudah-mudahan bisa nambah semangat gitu ya buat para emak, ayah bunda di rumah untuk bisa menstimulasi saum untuk anak-anaknya. Tapi sebetulnya dalam Islam tuh ada tahapannya nggak sih Teh? Misalnya usia 4-7 misalnya, bagaimana caranya? Itu ada tahapannya nggak sih Teh? Ada Teh, menarik banget nih pertanyaan dari Teh Nuti. Jadi kami juga dulu waktu mau menstimulasi saum dulu gitu ya, dan termasuk ibadah-ibadah yang lainnya sempat nyari-nyari gitu ya sama Kang Zaki. Sebetulnya dalam konsep Islam tuh pendidikan iman gitu ya, terkhusus ibadah, entah itu sholat, saum, itu tahapannya gimana sih? Dan yang menarik, kami menemukan pendekatan yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah. Jadi kata Ibnu Taimiyah, dalam mendidik iman, salah satunya adalah melatih saum, kita tuh mesti pakai tahapan yang pertama, at-ta'lif qobla ta'rif. At-ta'lif itu artinya mengikat hati, Teh. Jadi sebelum kita ngajarin prakteknya, kita harus ikat dulu hatinya anak gitu ya. Mencintai apa yang akan dia kerjakan. Lalu yang kedua baru at-ta'lif qobla ta'rif, at-ta'rif qobla taklif. Nah, jadi yang pertama ta'lif di 7 tahun pertama, baru 7 tahun kedua masuk ke ta'rif. Ta'rif itu artinya banyak ngasih tahu gitu Teh. Makanya ya 7 tahun wajar banget ya kalau mama mulai cerewet, ingetin anak sholat, bangunin sahur, dan seterusnya. Dan itu Allah kasih waktu gitu ya. Nah di 7 tahun ketiga, baru dia jadi taklif syar'i. Itu artinya beban syariat, kewajiban yang harus mereka lakukan, yang kalau mereka tinggalkan itu jadi dosa gitu, berimplikasi. Karena di usia 7 tahun ketiga diproyeksikan anak-anak udah balik gitu ya. Nah ini sesuai tahapan yang disampaikan sama Ali bin Abi Thalib juga. 7 tahun pertama perlakukan anakmu bagaikan raja gitu ya. 7 tahun kedua bagaikan tawanan. 7 tahun ketiga bagaikan sahabat. Jadi patahan 7-7 ini disambung dengan pendekatan Ibnu Taimiyah jadi ngasih kita gambaran gitu Teh. Nah jadi kembali nih para emak, anaknya usia berapa tahun? Nah kalau Teh Nuti nih Teh. Ini justru aku nih masalahnya nih Teh, justru anak yang paling besar yang susah banget saum sunnah Teh.
Oh, Masya Allah. Nah itu gimana tuh Teh? Gimana Jadi Teh ya? nafsu makannya besar kayaknya. Jadi dia kalau Oh, misalnya gitu. sunnah tuh apa ya sahur ikut sahur, tapi pas siang tuh udah lemes gitu akhirnya dia udahlah bunda kan sunnah buka ya gitu, akhirnya gitu dia akhirnya buka malah kalah sama adik-adiknya. Oh gitu, Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau berarti udah balik ya Teh ya, yang paling besar ya? Belum sih, belum balik, Oh, tapi belum. udah 13 tahun, udah 13 Ah, tahun. Masya Allah. Iya, iya, iya. Tuh ada Mimil. Kita ikut ngobrol ya sama Bunda Nuti. Nah, jadi memang pada fenomenanya ada anak-anak yang cepat gitu ya Teh ya untuk bisa distimulasi saum, ada juga yang butuh waktu yang lebih lama. Nah, tapi sebetulnya secara konsepnya gitu ya, kalau kita berharap anak-anak 7 tahun kedua, di 7 tahun ketiga mereka bisa melaksanakan saum dengan atas dasar kemauan mereka sendiri gitu ya, atas dasar motivasi dari dalam diri, biasanya karena proses taklif di 7 tahun pertamanya kuat banget gitu Teh. Gitu. Nah, jadi proses pengikatan hatinya itu mesti dikuatin banget gitu di 7 tahun pertama. Karena apa? Karena itu kan proses taklif itu proses membentuk niat ya pada diri anak kita. Gimana sih Kenca gitu ya caranya untuk bisa melaksanakan proses taklif itu? Salah satunya adalah dengan memperbanyak dialog iman Teh. Nah, dialog iman itu ngobrol sama anak dari hati ke hati terkait tentang Allah, Rasulullah, Al-Quran, pokoknya rukun iman yang 6 itu ya. Dari hati ke hati sampai si anak tuh punya perasaan bahwa semua hal yang aku iman itu wow banget gitu. Allah itu keren banget, Rasulullah itu keren banget gitu ya. Al-Quran itu mujizat dan seterusnya. Ketika iman itu sudah ada dalam hati gitu ya, mereka sudah meyakini gitu, mereka sudah mempercayai bahwa Allah itu ada gitu, maka nanti biasanya proses ma'rif ngasih tahu di 7 tahun keduanya terasa akan lebih mudah karena mereka dekat gitu Teh. Nah kadang-kadang kan bisa nggak ya, nah kalau Kanca sharing nih sama banyak-banyak bunda sama ayah bunda gitu ya, Kanca emang bisa anak usia dini diajak dialog iman gitu ya. Nah kadang-kadang pada mati gaya nih ayah bunda ngobrol dialog iman tuh harus gimana gitu ya. Nah Kanca suka ngasih analoginya gini ya, kok anak-anak kita bisa percaya adanya Spider-Man, percaya adanya Superman gitu ya, katanya sebetulnya itu don't even exist gitu ya, sebenarnya nggak ada sama sekali gitu, tapi mereka tuh bisa percaya, bisa merasakan bahwa hal itu ada gitu. Nah artinya kita pun bisa menceritakan kepada anak kisah gitu yang memancing mereka untuk mereka meyakini bahwa Allah itu ada loh gitu ya. Dengan sifatnya, Asmaul Husna juga banyak yang bisa kita ceritakan. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita sambungkan ke sana. Kalau taklifnya sudah kuat, insya Allah di 7 tahun kedua proses takrifnya ngasih taunya lebih mudah gitu ya. Jadi karena mereka udah meyakini Allah Maha melihat, Allah Maha pengasih, Allah Maha penyayang gitu ya. Allah Maha pemberi balasan, Allah Maha menyaksikan, Allah Maha mengetahui dan seterusnya. Jadi mereka biasanya lebih termotivasi ya untuk bisa melaksanakan amalan-amalan tersebut sehingga pas balik mereka melakukan itu dengan kesadaran mereka. Nah kalau ternyata indikator itu belum kelihatan nih Teh gitu ya di 7 tahun kedua, berarti dikuatin aja Teh fase taklifnya, mungkin taklifnya belum begitu kuat gitu ya sebelumnya. Jadi bisa diperbanyak aja karena dialog iman itu sebetulnya bukan hanya untuk anak-anak aja, kadang kita juga sebagai orang dewasa masih butuh kan ya siraman rohani. Pak Ustadz gitu untuk menyegarkan kembali iman yang fitrahnya kan dia yazidu wa yankusu ya, kadang naik kadang turun. Wallahu alam gitu Teh. Masya Allah. Berarti memang perlu usaha yang kuat ya Teh untuk orang tua dan harus selalu belajar sih ya. Jadi nggak boleh berhenti di sini terus aja belajar gitu sampai mengikuti sampai tahapan selanjutnya sampai 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, 7 tahun ketiga gitu ya Teh. Iya, betul Teh. Dan ngobrol sama anak juga harus terus-menerus ya dari hati ke hati gitu. Sebetulnya apa sih yang membuat mereka kurang bersemangat? Misalnya apa mereka belum dapat. Kita bisa juga menguatkan dengan dalil-dalil kauniyahnya ya Teh ya. Maksudnya kan itu dari sisi
sudah jelas nih ya, kalau itu merupakan proses peribadahan kita pada Allah. Tapi mungkin mereka butuh strong why yang lain, misalnya kayak, positif saum tuh bisa bikin kita lebih sehat, bisa bikin kita lebih cerdas gitu ya, bisa menahan cepat. Nah mungkin itu bisa dijadikan ini juga Teh, buat anak-anak yang menuju balik atau sudah balik ya, terutama untuk anak laki-laki gitu. Jadi dia ngerasa dulu aku butuh nih untuk melaksanakan saum ini. Tapi kalau misalkan ya pertama kita syukuri dulu ya Teh kalau anaknya udah oke nih saum Ramadannya, karena yang utama kan wajib dulu nih gitu. Kalau no problemo kita syukuri dulu gitu, karena tidak banyak juga ya anak-anak di zaman sekarang itu sadar juga akan pentingnya saum Ramadan. Ketika dia belum begitu termotivasi untuk saum sunnah, nah mungkin kita perlu banyak dialog gitu ya. Dan sebetulnya ada tips-tipsnya juga sih, tapi tadi bergantung lagi ke usianya, Masya Allah. Kalau tips-tipsnya, jadi kalau pengalaman saya secara pribadi waktu ngajarin saum ya, anak gitu ya, karena tadi ada proses harus membangun cinta, jadi nggak bisa langsung nih teteh akang kita pengen, terutama untuk anak usia dini ya, kita tiba-tiba pengen anak kita langsung rajin saumnya gitu. Jadi perlu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Biar lebih mudah ngingetnya gitu ya, saya singkat dengan kata duta. Nah, apa sih duta itu? Yang pertama, D-nya itu adalah doa. Jadi kita harus meyakini bahwa yang memberikan hidayah pada anak-anak kita tuh bukan ikhtiar kita ya, tapi kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mengharap anak kita jadi ahli saum gitu ya, maka sering-seringlah mendoakan anak kita supaya dia jadi ahli saum. Ketika kita berharap anak kita jadi hafiz Quran, maka sering-seringlah mendoakan anak kita supaya dia menjadi hafiz Quran. Itu yang pertama, D yang pertama ya, yaitu doa. Yang kedua, U-nya adalah uswah, itu adalah contoh ya. Kita berharap anak kita rajin saumnya kalau kitanya nggak ngasih contoh gitu ya, kita berusaha untuk melaksanakan ibadah sunnah tersebut gitu. Jadi kalau misalkan kita rajin, insya Allah lama-kelamaan anak juga akan tertarik gitu ya untuk mengikuti apa yang kita lakukan. Lalu yang ketiga, T-nya tutur kisah. Jadi harus banyak ngobrol, apalagi kalau anak usia dini ya, harus diceritakan gitu sahabat-sahabat siapa sih misalkan yang rajin saumnya gitu pada di zaman Rasulullah. Terus pahala apa sih yang Rasulullah janjikan gitu ya, Allah janjikan kepada para sahabat yang rajin saumnya, kurang lebih kayak itu. Dan yang terakhir, A-nya itu adalah atmosfer positif. Ketiga hal tadi, kita harus membuat atmosfer yang positif di rumah untuk menggairahkan saum gitu ya. Contoh, kalau kami di rumah kami sebelum masuk Ramadan itu kita udah heboh hias-hias rumah gitu Teh, dekorasi menyambut Ramadan, lalu kita bikin sambut Ramadan gitu ya, lalu kita bikin bareng gitu ya, bikin kegiatan bareng sama tetangga gitu ya untuk bisa menentukan ini Ramadan. Terus kita bikin kegiatan-kegiatan yang seru selama Ramadan. Nah, poinnya adalah bagaimana membangun cinta sebelum bisa. Jadi kita fokusnya gimana nikmati proses saumnya, di pengalaman dia, di image dia, proses saum itu menyenangkan. Ketika dia menikmati itu, mencintai itu, maka kelak dia akan bisa dan semangat untuk melakukan. Bahwa alamnya dengan cara seperti itu ya, yang saya rasakan, alhamdulillah anak saya dulu Lulu itu usia 3 tahun ya, mulai mau belajar saum, terus usia 4 tahun sudah tamat saumnya sampai maghrib, dia hanya batas 1 kali, 5 tahun udah saum Ramadan dilanjut saum sunnah Syawal gitu. Nah dari usia 6 tahun sampai sekarang ya, dari 5 sampai ke sekarang tuh cukup konsisten lah untuk saum Senin Kamis kalau nggak ada uzur gitu ya, kalau nggak ada hal buat dia nggak saum gitu ya. Nah itu yang kami juga sebetulnya miss gitu ya, karena kadang-kadang semangat anaknya daripada ayah ibunya gitu ya, tapi ya Masya Allah gitu lah. Jadi kami meyakini kalau fitrah yang sudah Allah berikan itu betul gitu ya, anak-anak itu masih bersih. Kalau kita menjaga fitrahnya, insya Allah mereka akan melakukan dengan senang hati dan lebih dari apa yang kita harapkan. Tapi kita perlu bersabar tadi, nunggu momen anak benar-benar menikmati, merasakan nikmatnya iman dulu, baru beramal. Kan dalam Islam iman dulu sebelum amal.